Kurang dari 2 bulan, Saudara, menjelang pemilihan kepala daerah serentak, termasuk DKI Jakarta pada 15 Februari 2017, ada 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang bersaing ketat. Perolehan suara pun terus berubah ternyata. Dan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Basuki Jarot yang sebelumnya unggul, kini justru berada di peringkat 2, di bawah calon gubernur dan wakil gubernur Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Selama 3 bulan, sosialisasi memperkenalkan diri 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, selain petahana gubernur DKI dan pasangannya Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, telah berhasil meningkatkan popularitas serta elektabilitasnya. Petahana Basuki dan Jarod yang sudah memerintah sejak 2015, kini tersaingi oleh 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Dari survei calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang dilakukan Litbang Kompas, terlihat kenaikan signifikan pada pasangan calon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Mereka mendapatkan elektabilitas 37,1%. Pasangan petahana Basuki Jarot di urutan kedua dengan 33%. Dan Anies Baswedan, Sandiaga Uno mendapat 19,5%. Dan yang belum menentukan pilihan sebesar 10,4%. Untuk tingkat loyalitas, Basuki Jarot sebetulnya unggul dengan 61,7%. Sementara Agus dan Silvi memiliki pemilih loyal sebesar 55,9%. Dan pemilih loyal pasangan Anies Sandiaga sebesar 54%. Namun dengan indikator tingkat popularitas dan kesukaan yang mestinya selaras dimiliki oleh Agus dan Silvi dengan masing-masing 86,4%. Sementara Basuki sangat populer dengan 88,5%, namun hanya memiliki tingkat kesukaan 70,6%. Sementara itu Anies Baswedan memiliki tingkat kesukaan tertinggi, yakni 87%. Perolehan survei 3 pasang calon menjadi indikator sebelum pencoblosan 3 kandidat berlangsung. Masih ada waktu tingkat elektabilitas para calon ditingkatkan demi menjadi pasangan kepala daerah Jakarta yang menjadi idaman warga ibu kota. Tim Liputan Kompas TV. Bagi Anda yang mungkin sudah mengikuti hasil dari survei elektabilitas yang dilakukan oleh Harian Kompas atau Litbang Kompas di sini, menarik mungkin melihat angka-angka yang ditimbulkan. Dan hari ini di halaman 10 Harian Kompas, Anda juga bisa melihat kelanjutan dari membedah survei tersebut. Judulnya memperebutkan pemilih bimbang kali ini, dan kami sudah hadirkan Mas Yohan Wahyu dari Litbang Kompas. Selamat pagi. Pagi, Mas. Dan Pak Ikrar Susabakti, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi kali hari ini. Kalau kita lihat kemarin yang tadi ada sedikit koreksi ya dari Mas Yohan bahwa angkanya atau posisi Ahok Jarot turun itu dibandingkan dengan hasil survei lain sebenarnya. Kompas sendiri baru melakukannya satu kali ini ya. Jadi Litbang Kompas baru melakukan survei tentang pilkada dengan komposisi pasangan calon yang sudah resmi ini baru satu kali, yang sudah dipublikasikan mulai kemarin itu. Jadi kita tidak mengatakan Ahok turun, AHY naik atau Anies turun, tidak, karena memang survei kita memang baru pertama ini survei lapangan tentang pilkada DKI. Ini yang awalnya adalah ini yang belum bisa dibandingkan dengan hasil. Belum bisa dibandingkan dengan. Jadi kita kalau dari apa yang kita kemas tadi, sebenarnya kita melihat hasil survei sebelumnya oleh lembaga lainnya, di mana Ahok itu sempat ditempatkan sebagai yang teratas, lalu perkembangan waktu Agus Yudhoyono naik menjadi yang pertama, beda survei lagi akhirnya menunjukkan sedikit Ahok naik lagi, itu sekitar minggu lalu oleh LSI seingat saya. Jadi kali ini Kompas mengungkap bahwa AHY lah, apa yang menjadi dasar dari para pemilih, responden begitu, memilih AHY, apa yang menjadi alasan mereka? Kalau kita lihat dari survei Kompas ya, jadi ada beberapa alasan kenapa, semua kita tanyakan ya, kenapa milih AHY, kenapa milih Ahok, kenapa milih Anies. Jadi pemilih AHY lebih banyak alasan ya ketika memilih ini. Yang pertama misalnya muda, kemudian figur militer, ternyata muncul juga jawaban ini, figur militer, kemudian ada suasana baru. Jadi ada pertimbangan sesuatu yang baru yang menjadi pertimbangan kenapa memilih AHY. Sementara pemilih Ahok, Basuki ini ngumpul di alasan yang cukup kuat ya, misalnya kerja yang nyata.
Jadi hampir 60% responden kenapa milih Basuki Alasannya kumpul itu? di hampir 60% itu karena kerjanya sudah hasil kerjanya sudah nyata. Oke. Sementara pemilih yang mengapa milih Anies sebagian hampir sama dengan dengan AHY. AHY ya. Jadi figur baru, kemudian pengalaman di pemerintahan, dalam konteks ini mungkin pernah menjadi menteri. Jadi tapi tidak mengumpul di satu alasan yang tunggal seperti halnya Iya, Basuki ya. Basuki lebih hampir 60% itu mengatakan karena kinerjanya sudah nyata. Jadi itu alasan kenapa memilih Agus, kenapa milih Basuki, kenapa milih Oke. Anies. Ada pertanyaan juga kah mengenai mengapa tidak memilih dua yang lain? Iya, jadi kita juga mengukur tingkat resistensi ya. Basuki memang lebih tinggi tingkat resistensinya, hampir 51% itu responden mengaku tidak memilih pasangan ini karena yang pertama adalah kasus hukum ya, yang jelas kasus hukum yang sekarang Dugaan penodaan agama itu ya? yang dialami oleh Basuki, proses hukum itu yang menjadi pertimbangan kenapa tidak memilih Basuki. Tapi juga resistensi juga Itu terjadi. 51%? 51%. Angkanya memang cukup tinggi 51%, tapi resistensi juga terjadi di Agus dan Anies meskipun rendah ya, hampir rata-rata dua pasangan ini sekitar 20% Oke. resistensinya. Alasannya sejelas- Alasannya karena kurang berpengalaman. Jadi Oke. pengalaman pemerintahan dalam hari ini pemerintahan daerah ya, itu karena mereka belum pernah menjabat mungkin ya, jadi pengalaman memerintah itu menjadi alasan kenapa mereka tidak memilih Agus dan Anies. Oke, ini menarik Pak Ikrar, bagaimana untuk beberapa hal itu sangat mengerucut, seperti mengapa memilih Ahok sangat mengerucut alasannya. Lalu mengapa tidak memilih Ahok juga sangat mengerucut alasannya. Sama juga dengan Anies Sandi dan juga Agus Silvi sama juga sangat mengerucut, bahkan mirip, yaitu pengalaman. Anda melihatnya sendiri, apa sebenarnya psikologi dari para pemilih, paling tidak responden lah untuk saat ini, responden ini pada saat menghadapi masih 1,5 bulan menjelang pilkada? Ya, kalau saya lihat ya, ini masih sekitar 1,5 bulan ya, tentunya ya 1 bulan 3 minggu lah ya. Ya. Saya pikir itu masih akan terjadi perubahan ya. Apalagi kalau Anda lihat dari survei-survei sebelumnya juga ya, yang bukan dilakukan oleh Kompas ya. Itu ketika setelah peristiwa 4 November, 4/11 itu kan Ahok jeblok banget ya. Kenapa jeblok banget? Karena Anda tahu ya yang tadi itu alasan resistensi karena persoalan faktor agama. Tapi Anda lihat setelah 2012 ya itu rebound ya. Artinya terjadi satu kenaikan kembali dan kemudian juga kalau Anda perhatikan juga ya bahwa mereka yang tadinya percaya bahwa Ahok itu menista agama, menurut hasil survei LSI yang terakhir ya itu mengatakan bahwa ternyata juga tidak seperti yang mereka bayangkan. Jadi itu memang ada kenaikan lah ya. Nah, dalam 1 bulan 3 minggu ke depan ya bukan mustahil juga pasti akan terjadi perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan. Ya saya beri contoh misalnya ya yang dilakukan oleh Kompas ini, Litbang Kompas ini kan sebelum terjadinya kasus di mana seorang calon gubernur tidak berani untuk datang berdebat di televisi ya. Dan saya yakin bahwa media sosial yang memberitakan hal itu bukan mustahil juga nanti kalau dia dilakukan survei juga akan ada pengaruhnya. Entah pengaruhnya itu kecil atau besar ya. Karena biar bagaimanapun tidak sedikit orang yang juga mengatakan bahwa berdebat walaupun itu hanya difasilitasi oleh Kompas TV atau TV yang lain ya, itu kan adalah sesuatu yang boleh dikatakan kesempatan yang boleh dikatakan cukup besar. Bukan cuma untuk misalnya ini adalah bagian dari diskusi ataupun perdebatan politik semata, tapi ini juga untuk melihat apakah Anda itu cukup taktis, apakah Anda itu cukup responsif, ataukah Anda misalnya memiliki suatu keterampilan untuk menjawab dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di situ kan ujian untuk seorang pemimpin kan demikian. Apalagi Anda harus ingat bahwa nanti kan seorang pemimpin harus berhadapan dengan DPRD. Yang Anda tahu ya pendapatnya itu bukan satu, tapi tergantung berapa orang yang ada di situ. Ini contoh ya. Nah, buat saya faktor tadi ya yang tadi udah dijelaskan oleh Bung Johan ya, itu faktor faktor agama itu memang masih menentukan resistensi. Tapi bukan mustahil itu akan berubah ya. Nah, kemudian juga saya lihat juga ya perubahan lain juga memang akan tergantung kepada bagaimana proses pengadilan Ahok ini.
Iya. Ini faktor yang sangat besar tampaknya. Buat saya ya. Dan kita juga tahu lah ya, ada ayah dari salah seorang calon ya itu juga kembali membuat suatu pernyataan bahwa jangan sampai orang ini lolos dan sebagainya. Kayaknya keep sounding mengenai bahwa Ahok itu harus bersalah itu juga masih ada. Tapi kalau Anda lihat yang angka 10% undecided voters ya, itu bukan mustahil bahwa mereka mungkin tidak mau menentukan saat ini, atau kemudian mereka juga mungkin masih ada ketakutan untuk bersuara, ya. The voice of the voiceless, ya. Jadi mereka yang sebetulnya mereka ingin bersuara tapi mereka tidak punya suara. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, siapapun yang melakukan survei pada hari-hari ini atau bulan-bulan setelah Oktober itu memang memiliki satu kesulitan yang besar, khususnya dari psikologi massa, psikologi dari orang yang akan diwawancarai. Kenapa demikian? Karena kalau mereka misalnya seorang yang kemudian berbeda iman dari Ahok dan kemudian tetap memilih Ahok, Anda tahu kan cecaran di sosial media bahwa Anda murtad, Anda kemudian disebut kiai, tanpa saya harus melanjutkan kalimat saya ya, termasuk kiai ini, kemudian Anda muslim begini, muslim begitu dan sebagainya. Dan itu menyebabkan saya pikir orang juga agak khawatir kalau kemudian dia mengungkapkan kata-kata itu. Ini menjadi mungkin membuat bagaimana apa yang dilakukan di survei, karena banyak yang diungkap. Kalau survei kan ditanya lagi mengenai alasannya, alasan tidak, alasan memilih dan lain-lain, sehingga keengganan itu ada tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari angka di sini, belum menentukan pilihan itu ada 10,4%. Dari 10,4 biasanya mungkin kalau kita lihat dari survei-survei sebelumnya, berapa persenkah yang nanti akan menentukan pilihan dan berapa persen yang pada akhirnya memang benar-benar tidak memilih. Tapi kita akan ungkap usai jeda. Kami akan jeda sebentar dan kami akan kembali dengan perbincangan ini. Pemerintah yang benar harusnya jadi negarawan. Kalau negarawan itu berpikirnya bangsa. Tapi kalau politisi berpikirnya election. Demokrasi yang sudah berhasil kita lakukan sekarang ini harus kita jaga. Dan kami juga menganggap bahwa kompetisi ini tetap berlangsung dengan sehat dan fair. Saya Liviana Charlisa. Anda menyaksikan Mencari Pemimpin. Mencari Pemimpin setiap Jumat pukul 8 malam live di Kompas TV. Sosis utuh dan 2 rasa keju gurih. Baru Frankfurter Pizza. Buat kamu yang suka sosis dan keju, ini pizzamu. Kepala cenut-cenut solusinya apa ya? Sakit kepala sebelah. Kalau kepala berat banget, sakit kepala, satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Mastin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira, badan sehat, rahasia Mastin hebat, rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin good. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat, ceria, kehangatan. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, Indomie seleraku. Banjir parah tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian wilayah Kota Kembang. Isi khazanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Yang didukung oleh lezatnya mie sedap white curry dari Wings Food.
Menurut kalian pengorbanan terbesar apa sih untuk memberikan kegembiraan pada orang lain? Yang membuat kita bahagia, ya diri kita sendiri. Yang membuat kita tidak bahagia, ya diri kita sendiri. Pak dengerin malah nulis. Siap Mannequin Challenge. Rosis. Hashtag Jangan Lupa Bahagia. Kamis 22 Desember pukul 8 malam. Salah satu masalah terbesar manusia adalah ketika dia merasa benar, dia merasa boleh ngelakuin segalanya kepada yang menurut dia salah. Kalau dia merasa dia lebih mulia, dia boleh ngelakuin apapun kepada yang gak mulia. Gue gak peduli ada perang, kerusuhan, gempa. Kalau gue butuh duit, gue berangkat kerja. Itu kita. Itu kita. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Juru Bicara, Jumat 23 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kita masih membicarakan mengenai hasil survei dari Litbang Kompas terhadap kepemimpinan DKI Jakarta, calon gubernur dan wakil gubernur. Anda bisa membacanya di Harian Kompas hari ini, ada juga di Harian Kompas kemarin, dan akan untuk beberapa hari ke depan akan diulas lebih lengkap. Sangat lengkap sebenarnya kalau Anda lihat di sini, dari para pemilih, partai mana yang mereka pilih, dikaitkan dengan pilihan cagup dan cawagup mereka. Berdasarkan suku juga dibedakan di sini untuk melihat bagaimana sebenarnya persentasenya berdasarkan usia, kelas sosial, dan lain-lain. Kalau melihat tadi soalnya kita sempat mengungkap sedikit bahwa bagaimanapun kita melihat bahwa alasan primordial ini masih menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh pemilih atau responden di sini untuk memilih pasangan mereka begitu. Seperti salah satunya agama. Ternyata ini masih sangat mendominasi. Ini menjadi alasan saya memilih calon saya begitu. Ini terlihat, tapi pada partai-partai atau pemilih partai tertentu tampaknya. Untuk partai-partai yang membawa agama atau berdasarkan agama memang lebih kembali lagi mengerucut begitu kepada siapa pilihannya, Mas Yohan. Jadi kalau kita lihat latar belakang pilihan partai dengan latar belakang dengan pilihan cagup, memang ada kecenderungan sejumlah partai terlihat ada pemilih loyalnya, tapi sejumlah partai yang lain sebenarnya tidak. Jadi misalnya Golkar itu hampir 40% lebih pemilihnya itu malah tidak memilih Ahok misalnya, tapi justru ke Agus. Sama dengan Gerindra misalnya, mestinya sebagian besar itu memilih Anies, ternyata juga tidak, lebih ke memilih Agus. Jadi preferensi pilkada memang berbeda jauh dengan preferensi memilih partai. Jadi pilkada itu adalah pertarungan sosok, pertarungan semacam siapa yang paling dia sukai, sosok seseorang, berbeda dengan pemilu itu adalah partai. Jadi ada sesuatu yang berbeda, preferensi berbeda ketika kita menyandingkan pilihan pilkada dengan pilihan partai. Tapi memang ada beberapa partai yang cukup memiliki pemilu loyal. Misalnya PKB, itu hampir sebagian besar pemilihnya dalam konteks survei ini itu memang memilih Agus. PDIP misalnya, dalam konteks survei ini juga hampir sebagian besar pemilih PDIP dalam responden pemilih ini memilih Ahok. Jadi memang ada sebagian partai yang memang punya karakter pemilih yang cair tapi ada sebagian partai yang memang pemilihnya relatif loyal gitu. Apa yang bisa menentukan, kalau tidak salah kemarin saya lihat bahwa basis suara mereka adalah pemilih setia. Ini menjadi salah satu faktor yang kuat untuk menentukan siapa nanti yang keluar sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kalau di sini melihat bagaimana perebutan pemilih yang bimbang. Nah, dari hasil survei ini kan ada 10,4% yang belum menentukan pilihan. Siapa mereka ini? Jadi sebenarnya karakter mereka sebenarnya tersebar dari kalangan usia juga tersebar, dari kalangan mayoritas usia 35 ke atas. 35 sampai 50 tahun, 38,6% Jadi memang tersebar itu. Tapi kalau dalam konteks mengembalikan karakter siapa pemilih Ahok, siapa pemilih Anies dan siapa pemilih Agus, kalau lihat apakah terjadi potensi perubahan pilihan itu hampir semua potensi perubahan itu terjadi di pemilih Agus, pemilih Anies, dan pemilih Basuki. Jadi tidak ada satu survei ini kan sebenarnya memotret
apa preferensi politik orang di tanggal 7 sampai 15 Desember. 15. Jadi tidak kemudian menjamin apakah itu akan terjadi, tapi ini minimal ibarat semacam alat ukur suhunya seperti ini saat ini. Pada saat ini suhunya seperti ini. Bisa aja kemudian suhu 20 hari lagi atau 1 bulan tengah lagi suhunya berbeda. Oke, seperti kata Pak Ikrar tadi, ini 7 sampai 15 Desember. Sementara debat yang diselenggarakan atau perbincangan yang diselenggarakan oleh Kompas itu tanggal 15 Desembernya. Jadi ini sebelum itu, setelah itu Pak Ikrar percaya bahwa bisa saja terjadi ada perbedaan begitu. Ya. Oke. Undecided voters, kalau Anda melihatnya apa yang bisa menentukan mendorong mereka untuk menentukan pilihan? Kita harus melihat ya, undecided voters itu belum tentu orang yang belum punya pilihan. Oke. Ya. Mungkin mereka punya pilihan, cuma mereka tidak mau mengungkapkannya kepada siapapun yang melakukan survei itu. Satu, tadi saya katakan di tengah suatu situasi yang very uneasy lah ya, yang membuat mereka tidak nyaman atau mereka tidak memiliki ketenangan batin untuk menjawab, itu makanya kemudian masuk ke dalam kategori undecided voters. Ya. Dan Anda juga tahu ya, kalau kita perhatikan ya, tadi dikatakan bahwa Bung Yohan tadi mengatakan bahwa yang paling loyal itu memang pemilih Ahok, 61,sekian% ya. Dari PDIP. Bukan dari PDIP, pemilih Ahok. Pemilih loyal. Kalau dari PDIP memang 61,8%, tapi yang paling loyal dalam artian dari partai itu Nasdem 77,8% ya. Dan yang menarik juga ini pemilih PBB 46,2% malah memilih Ahok Jarot gitu kan. Kalau Anda lihat ya. Jadi dan Golkar Anda lihat ya, ini malah 56,1% memilih AHY Silvi ya. Jadi di situ menunjukkan memang pemilih Golkar itu bukan pemilih yang loyal kepada pilihan partainya. Ya, jadi nah, apa yang saya katakan mengenai undecided itu ya, itu bukan mustahil pada hari terakhir, hari-hari menjelang pilkada, itu barulah kemudian mereka bisa menenangkan batin mereka dan kemudian menentukan siapa yang akan mereka pilih ya. Dan kalau kita perhatikan angka 37,1 dan 33,0, kalau menurut analisis Litbang Kompas kemarin ya, itu kan dikatakan bahwa angkanya sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau kita lihat dari error, sampling error ya. 3,46. Ya. Nah, yang jadi persoalan kalau kemarin Litbang Kompas mengatakan yang menentukan itu bagaimana menjaga pemilih loyal, nah sekarang ditambah lagi bagaimana menarik pemilih bimbang ya untuk kemudian memilih mereka. Dan ini yang menjadi satu tantangan bagi ketiga pasangan calon itu ya. Apakah mereka kemudian bisa meraih hati atau memenangkan hati dan pikiran dari mereka-mereka yang masih yang dalam kategori undecided yang 10,4% itu. Jadi saya melihatnya seperti itu dan bukan mustahil apa yang survei yang dilakukan Kompas ini menjadi juga amunisi buat mereka-mereka ya, tim sukses dan juga aktivis atau siapapun mereka ya untuk kemudian melakukan kajian mengenai apa yang salah selama ini dan apa yang kurang dan apa yang harus mereka lakukan. Dan buat saya dalam tadi saya katakan 1 minggu atau 1,5 bulan atau 1 bulan 3 minggu ke depan bukan mustahil itu yang mereka akan lakukan door to door. Ini yang menarik Pak Ikrar, mungkin Anda yang menyaksikan di rumah juga bisa merasa wah ini saya nih. Kalau dari undecided voters yang dibedah oleh Kompas di sini atau Litbang Kompas, berdasarkan berdasarkan pekerjaan dan berdasarkan kelas sosial yang paling besar adalah 30% ibu rumah tangga kelas menengah. Begitu. Saya nggak tahu mungkin pemirsa ada yang bisa, saya tampaknya itu yang belum bisa menentukan pilihan. Jadi kalau mereka mau merebut hati, tampaknya ini menjadi sebuah kolam pemilih yang cukup menarik. Ibu rumah tangga kelas menengah. Jadi kalau lihat potensi perubahan pilihan ya sebenarnya terkait itu juga. Dari pemilih loyal masing-masing calon memang angkanya memang di atas 50% semua. Tidak akan mungkin berubah jadi. Merasa sudah mantap. Tapi ada untuk fix ketiga pasangan calon. Memang seperti Pak Ikrar tadi bilang, pemilih Basuki relatif lebih tinggi loyalitasnya. Strong voternya lebih tinggi, 61% ya. Pemilihnya itu tidak akan berubah pilihan. Tapi kalau kita lihat masing-masing calon ada sekitar antara 10-20% itu masih terbuka peluang untuk berubah. Masing-masing semuanya. Semuanya berubah. Jadi artinya itulah pasar selain merawat pemilih loyalnya, itu adalah menggait
berperang simpati untuk menggait pemilih bimbang itu tadi. Jadi selain pemilih bimbang dalam arti undecided voter, juga ada kelompok pemilih yang masih membuka peluang dirinya untuk berubah pilihan. Jadi itu yang sebenarnya pasar pemilih yang sekarang menjadi garapan masing-masing pasangan calon ya. Jadi survei ini sebenarnya membuka semacam profiling preferensi politik publik Jakarta yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh semua pasangan calon untuk kemudian membenahi ya, seperti yang saya bilang, ini adalah mengukur suhu nih. Suhunya sampai seberapa? Kalau suhunya sudah relatif panas, ya perlu obat apa untuk terapi gitu Pak Ikrar. Jadi ini semacam langkah mereka juga ini semacam profiling preferensi politik publik Jakarta. Semua pasangan calon masih punya kesempatan untuk kemudian berbenah, masih ada kurang dari 2 bulan. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan untuk semua pasangan. Mungkin saya bisa nambahkan ya. Kalau saya lihat dari berdasarkan tempat tinggal ya, perkampungan paling besar ya, 69,9%. Ya. Perumahan ini 28,9% ya. Sementara rusun atau apartemen 1,2%. Ini menunjukkan betapa orang-orang di kompleks perumahan itu masih belum terjangkau. Dan saya bisa memahami kalau kita survei ke perumahan itu biasanya memang temboknya dikunci atau kemudian ada anjingnya atau macam-macam, memang sulit ya. Tapi kalau di kampung tuh sangat mudah. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, itu berarti ya bagaimana mendekati orang-orang di daerah perkampungan itu akan menjadi cukup besar ya, termasuk juga yang di apartemen dan perumahan. Dan Anda juga harus ingat ya bahwa mereka juga harus mengajak mereka itu untuk kemudian datang ke tempat pemilihan suara pada hari H. Kenapa demikian? Anda harus ingat ya, hasil survei di Amerika Serikat itu menunjukkan Hillary itu menang 1 juta suara. Tapi pada hari H, karena mereka take it for granted bahwa Hillary akan menang, akhirnya dia kalah total ya. Bedanya malah hampir 100 electoral votes ya. Jadi di situ menunjukkan betapa segalanya masih bisa terjadi. Jadi bagaimana meyakinkan rakyat siapapun mereka untuk datang ke bilik suara pada hari H 15 Februari 2017 ya. Dan kemudian jangan kemudian pergi jalan-jalan dulu ya sebelum mereka memberikan suara mereka. Saya pikir itu menjadi sangat penting. Bukan cuma untuk menunjukkan bahwa tingkat orang ikut pemilu kada di DKI itu tinggi, tapi bahwa dia juga akan menyelamatkan pasangan-pasangan yang mereka dukung. Tanpa itu saya yakin everything can happen lah, segalanya akan bisa terjadi. Yang terjadi di Amerika Serikat itu memang bukti bahwa ternyata suara saya menentukan walaupun cuma satu begitu. Satu suara itu sangat menentukan. Sangat menentukan ternyata. Nah, Mas Yohan, sebelum kita tutup, ini akankah ada lagi keberlanjutan dari survei yang dilakukan sampai ke pelaksanaan pilkada nanti? Iya, kita memang merencanakan untuk melakukan survei sekali lagi ya, setelah debat resmi. Oh, debat KPU ya. Jadi paling tidak kita mau mengukur apakah terjadi perubahan preferensi ya dengan waktu yang sudah mendekati pemilihan. Karena memang di survei juga menangkap kapan Anda sudah menentukan pilihan. Memang hampir sebagian besar itu mendekati hari pemilihan. Meskipun memang ada porsi juga yang menyatakan pada masa kampanye ya, sekitar 30% itu menentukan pilihan. Tapi pada masa mendekati hari pemungutan suara itu juga tidak begitu sedikit. Jadi mereka juga mungkin butuh preferensi informasi, pilihan-pilihan itu untuk mempengaruhi, memantapkan siapa yang akan dia pilih. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana apakah masih ada perubahan lagi. Tapi mungkin bisa diperkirakan bahwa angkanya dekat sebenarnya, belum lagi margin errornya sekitar 3,46%, ditambah dengan mereka yang belum menentukan pilihan, bisa saja nanti pada saat disurvei lagi sudah menentukan dan berani mengungkapkan pilihan mereka. Terima kasih banyak, Mas Yohan, Pak Ikrar, terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Dan kami akan kembali dengan informasi dari Bima, saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bima dan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mengakibatkan